Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, berjumpa lagi di channel ini dengan channel Arman Munadi. Baik, pada kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial cara membuat slip gaji karyawan di Microsoft Excel. Baik, ini adalah contoh slip gaji yang sudah saya buat ya. Nah, kita akan membuatnya seperti ini ya untuk slip gaji. Oke, kita close dulu untuk di print previewnya. Nah, kita akan buat sama persis seperti ini. Kita klik Ctrl N untuk membuka dokumen baru ya. Yang pertama kita ketikkan, kita isi terlebih dahulu pendapatan, gaji pokok, dan juga tunjangan jabatan. Kita ketik terlebih dahulu, kita isi pendapatan. Nah, setelah itu kita geser terlebih dahulu di bagian atas di sini ya, kita geser. Nah, untuk yang keduanya gaji pokok. Kita ketik gaji pokok. Yang ketiga tunjangan, contohnya tunjangan jabatan. Terus yang keempatnya kita isi dengan uang makan. Terus selanjutnya transportnya. Yang selanjutnya overtime. Kita lanjut THR ya. Kita ketik untuk lain-lain di bawahnya. Nah, seperti ini. Kita geser terlebih dahulu untuk yang di kolom D-nya, sesuaikan. Di kolom E kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita isi di bagian pemotongan yang di kolom F di sini. Kita atur lagi. Nah, setelah itu BPJS ya, kesehatan. Kita bawahin lagi pemotongannya, misalkan BPJS ke tenaga kerjaan. Lanjut PPH ya, 23. Lanjut untuk pinjaman ya, seperti ini. Setelah itu kita ketik lain-lain. Nah, seperti ini. Kita akan memberikan titik 2 ya di bagian masing-masing nama di sini. Klik di bagian home, di bagian number format di sini ya. Kita klik untuk pilih bagian custom. Scroll ke bawah, lihat dulu ya. Kita cari, kita akan buat di bagian general. Kita hapus menggunakan add seperti ini ya, untuk petunjuk penulisannya. Setelah itu bintang, ini untuk spasinya, menggunakan tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik 2, setelah itu tanda kutip lagi. Nah, seperti ini ya. Klik bagian OK. Nah, kita akan mengkopinya
ya, titik 2 ini bagaimana caranya kita akan menggunakan format painter. Nah, seperti ini. Klik di bagian format painter. Setelah itu kita drag yang belum ada titik 2-nya. Nah, sama halnya dengan di bagian pemotongan, kita akan buat titik 2. Ya, kita menggunakan format painter. Setelah itu drag seperti ini. Nah, titik 2-nya sudah secara otomatis. Nah, setelah itu kita setting kembali ya untuk jaraknya supaya pas ya. Terus kita isi di bagian paling bawah di sini ya. Kita ketikkan total pendapatan. Nah, untuk di sampingnya di kolom F-nya di sini kita coba ketik total pengeluaran ataupun total pemotongan ya. Terus selanjutnya kita copy untuk di titik 2-nya menggunakan format painter. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan di kolom pendapatan ya. Kita akan memberikan border ya. Klik di bagian menu home. Nah, setelah itu kita pilih border, more border di sini. Kita ketik saja paling atas dan juga klik paling bawahnya, kita kasih border. Nah, klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan berikan border juga di bagian kolom D-nya ya, supaya agak luas. Klik di bagian atas dan juga bawah, klik OK. Nah, seperti ini. Format painter ya, kita kopikan saja. Nah, seperti ini. Untuk di bagian pemotongannya dan juga untuk di total pendapatan kita copy lagi menggunakan format painter. Kita lepaskan di bagian total pendapatan. Nah, seperti ini. Kita copy lagi format painter di total pemotongan. Nah, seperti ini. Nah, di bagian pendapatan kita bold terlebih dahulu ya. Kita tebalkan. Di bagian total pendapatannya kita blok lagi menggunakan bold ya supaya agak lebih tebal. Nah, seperti ini. Kita setting lagi, geser ya sesuai keinginan teman-teman untuk slip gajinya supaya rapih ya. Ketika nanti di print preview, nah di sini kita ketikkan nama, terus jabatan, terus departemen. Nah, kita akan memberikan titik 2 ya di bagian nama, jabatan, departemen di sini. Gaji pokok kita format painter, kita copy, kita tarik. Nah, seperti ini. Penggunaan dari format painter. Kita ulangi lagi ya. Kita blok format painter ya. Seperti ini.
Kita ulangi lagi menggunakan format pointer. Nah, di bagian kolom F di sini, misalkan kita akan isi ya. Nah, jika teman-teman ingin menghilangkan garis ya, untuk di Microsoft Excel di bagian view, grid line untuk centang di grid line-nya dihilangkan. Kita ketikkan terlebih dahulu, kita isi ya menggunakan kita ketik slip gaji. Di bawahnya kita ketik tanggal cetaknya ya, dan bawahnya untuk periodenya. Nah, seperti ini. Kita akan kopikan untuk titik 2-nya ya, menggunakan format pointer, letakin di bagian nama, kita klik bagian format pointer, setelah itu kita drag. Nah, seperti ini. Kita isi untuk di bagian misalkan slip gaji ya, untuk namanya nanti di sini di atas. Kita atur lagi, kita insert ya, tambah untuk kolomnya. Klik insert. Nah, seperti ini. Kita atur di bagian paling atas menggunakan merge and center, kita blok. Nah, sampai kolom D. Klik di bagian merge and center. Nah, setelah itu kita ketikkan di bagian atas di sini slip gaji karyawan. Nah, contohnya seperti ini. Kita blok, kita ubah size-nya menggunakan 24 misalkan, ataupun 28 ya. Kita bold ya, menggunakan icon bold di sini. Nah, setelah itu di bagian kanan yang kolom F ya, kita isi dengan nama PT. Misalkan kita akan ketik nama PT, ini sebagai contoh saja. PT Rembang Family. Nah, seperti ini contohnya. Di bawahnya kita ketikkan jalan untuk alamat ya. Misalkan jalan Sunan Bonang, lingkungan Lestari ya. Nah, seperti ini. Ini untuk jalan ya. Untuk alamat kita geser lagi. Nah, seperti ini. Di bagian bawah di sini kita ketikkan dengan menggunakan alamat dari perusahaan itu ya, alamat dari PT Rembang Family di sini. Ini sebagai contoh saja. Kita isi untuk alamat email. Misalkan kita ketik email di sini ya. Nah, kita ketik nama emailnya, misalkan Rembang (56789) ya,
gmail.com ataupun .co.id ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ada di bagian nama di sini kita blok ya. Kita akan beri border, pilih yang bagian top. Nah, kita ulangin lagi. Kita akan berikan border, klik di bagian bordernya, kita pilih di bagian top ya, ataupun di bagian top ya. Nah, seperti ini. Untuk garis ya, kita klik di bagian more border, line stylenya kita rubah ataupun colornya, klik di bagian more border. Setelah itu garis yang agak tebal kita klikkan. Nah, setelah itu klik OK. Nah, sudah jadi ya untuk slip gajinya 80%-nya. Di PT Rembang Family di sini kita merge center terlebih dahulu ya. Di bagian jalan alamat juga, di bagian email juga kita merge center, blok semuanya kita atur dengan menggunakan misalkan right ya, ataupun kita menggunakan center. Di sini kita gunakan size-nya menggunakan ukuran 20. Kita pilih bold. Nah, untuk fontnya misalkan kita akan rubah menggunakan font Bookman Old Style di sini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan isi di bagian paling bawah. Nah, di sini di bagian total pendapatan kita ketikkan take home pay di sini. Ya, kita ketik di bawahnya lagi, kita tebalkan terlebih dahulu. Kita berikan kita ketik rumus ya, sama dengan di bagian total pendapatan dikurangin dengan total pemotongan di sini. Nah, ketika sudah diketik rumusnya nanti akan secara otomatis ya untuk di take home pay-nya di sini. Nah, di bawahnya kita ketikkan diterima ataupun ditransfer oleh ya, ditransfer ke misalkan nama rekening ataupun dengan nama bank rekeningnya ya. Di bawahnya lagi atas nama. Nah, di sampingnya kita akan buat untuk yang mengeluarkan untuk slip gajinya ya, dibuat oleh di sini untuk manajer ataupun HRD ya. Misalkan di sini kita ketikkan HRD
atau manager. Nah, untuk yang diterimanya, untuk di sebelahnya ya, kita akan buat di penerima ya. Terus paling bawah kita akan menggunakan rumus supaya nanti secara otomatis ya, sesuai dengan nama yang diketik di bagian atas, menggunakan sama dengan kita ketik sama dengan untuk rumusnya. Nah, seperti ini kita klik bagian sel di bagian nama ya. Setelah itu klik enter. Nanti akan secara otomatisnya ketika nanti bagian nama itu diisi ya untuk penerima di sini. Nah, sudah jadi ya. Coba kita view, untuk grid line-nya kita hilangkan garis-garis dari Microsoft Excel-nya. Kita ganti untuk fontnya ya, menggunakan Bookman ataupun font-font yang lainnya ya. Coba kita menggunakan font Arabic, Adobe Arabic ya, ataupun kita ganti menggunakan Roboto. Kita atur lagi untuk size-nya menggunakan size 20, menggunakan Allegiant Left. Nah, oke. Setelah itu kita isi di bagian nama. Di sini contoh halnya nama saya sendiri, Arman Munadi ya. Di bagian jabatan misalkan manajer. Di bagian departemen finance ya, tulisannya seperti ini. Untuk slip gaji misalkan kodenya slip 0001. Nah, seperti ini. Untuk tanggalnya, untuk tanggal pencetakannya ya, kita isi misalkan 28 Oktober 2023. Nah, seperti ini untuk periode Oktober ya 2023. Nah, seperti ini. Kita akan isi di bagian gaji pokoknya, misalkan kita isi menggunakan angka untuk gaji pokoknya 27 juta. Kita atur ya supaya ada titiknya di sini menggunakan akunting ya. Nah, untuk tunjangan jabatannya misalkan 650. Untuk uang makan misalkan kita akan buat sebagai contoh saja ya. Untuk uang makannya 500.000. Untuk transportnya misalkan kita coba ketik 450.000. Nah, setelah itu kita ubah terlebih dahulu ya untuk di bagian numbernya.
Nah, total pendapatan di sini kita akan menghitung dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan juga uang makan untuk transport ya. Kita klik di bagian auto sum, nanti secara otomatis akan terjumlah dengan sendirinya. Nah, kita coba untuk menggunakan sama dengan menggunakan rumus. Klik di bagian sum. Setelah itu kurung buka, kita blok ya, seperti ini. Ya, kita ulangin lagi blok ya. Kita ulangin lagi ya, menggunakan rumus sum. Menggunakannya sama dengan klik sum. Nah, setelah itu kita blok, kurung buka dulu, kita blok di bagian gaji pokok ya sampai lain-lain. Kita blok. Nah, seperti ini. Setelah itu kurung tutup. Klik enter. Nah, jumlah totalnya adalah 28.600.000 ya. Untuk lain-lain misalkan 1.500.000. Untuk di lain-lainnya secara otomatis untuk di take home pay-nya ya sudah menjumlahkan sendiri karena sudah di setting tadi ya. Untuk di BPJS kesehatan di sini 300.000 untuk pemotongannya. Di BPJS ketenagakerjaan 250.000. Untuk PPh-nya kita sama dengan menggunakan rumus total pendapatan dikalikan berapa ya. Misalkan dikalikan 2, hasilnya seperti ini. Untuk PPh-nya kita coba rubah lagi. Kita coba rubah ya untuk selama 1. Nah, seperti ini. Untuk di pinjaman kita coba kosongkan. Nah, untuk di lain-lain misalkan kita isi di bagian total pemotongan di sini ya. Kita akan jumlahkan terlebih dahulu menggunakan rumus ya. Kita rubah untuk di bagian number formatnya ya. Di total pemotongan kita menggunakan rumus auto sum, lalu klik bagian OK. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk di bagian pemotongan sudah kita jumlahkan, nanti secara otomatis untuk di take home pay-nya ya. Sekarang kita masuk ke dalam take home pay-nya. Di sini kita menggunakan border dulu ya supaya terlihat lebih jelas. Nah, kita di bold ya. Ini sudah jadi ya teman-teman untuk slip gajinya. Untuk di tanggal pencetakannya juga sudah, kita menggunakan Allegiant Live. Ketika sudah jadi seperti ini ya. Untuk nama dan juga untuk PT-nya sudah semua ya. Setelah itu diatur saja untuk teman-teman semua ya, di setting supaya lebih rapi dan juga pas ya. Kita blok. Setelah itu
kita kasih border di bagian bawah ya, seperti ini. Nah, untuk cara membuat slip gaji karyawan di Microsoft Excel sudah jadi ya teman-teman. Oke, kita coba print previewnya. Nah, seperti ini. Kita close, kita ubah untuk margin ataupun orientationnya kita menggunakan landscape. Ya, kita coba. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya teman-teman untuk slip gaji karyawannya. Sangat mudah ya. Baik, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang lainnya untuk sama-sama belajar. Dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kita sama-sama belajar saja untuk membuat slip gaji karyawan di Microsoft Excel. Baik, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa untuk di tutorial selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.